Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastansuruhu wa nastahdihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa ba'd. Bab Alhamdulillah, kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengan kenikmatan tersebut Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan kepada kita semua, tidaklah mengucurkannya kepada kita semua kecuali dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam beserta selawat buat junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling kita cintai, yang paling kita rindukan akan pertemuannya, paling kita harapkan syafaatnya di kemudian hari. Nah, sampai kemana? Di mana kemarin? من يقرأ هو الذي أخرج المرعى من يقرأ اقرأ يا اقرأ خلاص قرأتم بعضها بنسخ تلاوته وحكمه. وكان صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة مع قراءة جبريل خوف النسيان فكأنه قيل له لا تعجل بها إنك لا تنسى فلا تتعب نفسك بالجهل بها إنه تعالى يعلم الجهر من القول والفعل وما يخفى منهما وينسلك لليسرى للشريعة سهلة وهي الإسلام فذكر بالقرآن إن بعد الذكرى من تذكره المذكور في فيذكر يعني وإن لم تنفع ونفعها لبعض وعدم نفع لبعض الآخر سيذكر بها من يخشى يخاف الله تعالى كآية فذكر بالقرآن من يخاف وعيد ويتجنبها أي الذكرى أي يتركها. نعم يتركها إن شاء الله جانبا لا يلتفت إليها
al-ashqa bima'na syaqa Syaqi. syaqi bima'na syaqi ay al-kafir alladhi yaslami naran kubra hiya an-nar al-akhirah wa sughra an-nar ad-dunya thumma la yamutu fiha fayastarihu wa la yahya hayatan hani'atan qad aflaha faza man tazakka fatahhara bil iman wa dhakkara isma rabbih Wa zakkara wa zakara isma rabbih mubakkiran fasalla as-salawatul khamsa wa dzalika min umuril akhirati wa kuffaru makkah wa kuffarin. Nah, summa bal tu'thiruna bitaniyati wal fawqaniyah. al hayatud dunya 'ala al akhirati wal akhiratu al mustamilatu 'ala al jannati khairu wa abqa inna hadha ay iflahu man tazakka wa qawlul akhirati khairan wa bis-suhufil ula ay al-manzilatu qabla manzilatu Nah, al-manzilatu qabla al-Qur'ani al-munazzalah. al-munazzalatu qabla al-Qur'ani sufi Ibrahim wa Musa wa hiya asyrafu suhufi Ibrahim wa Taurat li Musa. Nah, sanuqri'uka fala tansa. Maka siapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sanuqri'uka, kami akan membacakan kepadamu Al-Quran fala tansa, yang dengannya engkau pun tidak akan lupa apa yang engkau baca. Kalau qiraah istilah dari ulama dulu itu apa? Talqin dengan hafalan. Itu qiraah, makanya qari falyummakum aqra'ukum lil Qur'an. Maksudnya apa? Ahfazukum lil Qur'an. Jadi sekarang berubah istilahnya. Hafiz dahulu para ahli hadis itu artinya adalah hafiz hadis. Kalau qari berarti dia adalah hafal Quran. Qari berarti hafal Quran. Kalau sekarang qari sekedar baca lagu-lagu itu. Lagu-lagu itu. Maka ini diantara faktor atau sebab jauhnya seseorang dari ulamanya sehingga tidak mengetahui istilah yang mereka ucapkan. Istilah sehingga seharusnya untuk hadis dijadikan untuk Al-Quran. Dijadikan untuk Al-Quran. Kemudian kita kembali, sanuqri'uka lil Quran. Sanuqri'uka al-Qur'ana fala tansa. Sebagian ahli tafsir dan ini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di sini bahwa dia dibacakan kepadanya Al-Quran. Fala tansa, engkau pun tidak akan lupa. Apa yang dilupa ini? Al-Quran. Apa yang dilupa? Al-Quran. Tapi Al-Quran yang mana? Sebagian ahli tafsir yang sudah dinasakh, yang sudah dihafuz. Itu bisa dihafal, bisa illa masya Allah
kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Apa yang dikehendaki yang untuk dilupa? Yaitu nasakh. Yang artinya adalah yang dinasakh, yang sudah dihapus hukumnya sebelumnya, atau ajaran-ajaran sebelumnya, atau ajaran-ajaran sebelumnya. Sanuqri'uka fala tansa. Sebagian ahli tafsir menyebutkan sanu'allimuka fala tansa wa tatrukul amal. Fala tansa, kami akan mengajarimu tentang Al-Quran, namun jangan lupa kalau sudah memahaminya, sudah mengilmuinya, jangan lupa untuk diamalkan. Sehingga apa? Yang seharusnya yang kita pelajari, yang kita pahami jadi ilmu, berubah menjadi apa? Pemahaman. Berubah menjadi pemahaman. Apa pemahaman? Pemahaman biasa, maklumat. Seperti orang membaca koran. Membaca koran kan tidak perlu diamalkan, sekedar tahu berita apa keadaannya orang lain dan seterusnya, apa perolehannya dan seterusnya. Seperti itu. Maka kata beliau, kata penafsir atau ulama yang menafsirkan bahwa sanuqri'uka fala tansa, kami akan mengajarimu. Cocok, karena Al-Quran diajarkan dengan apa? Bagaimana caranya? Dihafal diantaranya. Makanya Al-Quran itu bagaimana? Apa hak Al-Quran? Yang pertama, hakut tilawah. Hakut tilawah. Apa hakut tilawah? Bacaan. Memperbaiki bacaan itu antara haknya Al-Quran. Memperbaiki apanya? Baca apa? Hak bacaannya. Kemudian kalimat tilawah itu tidak akan sempurna kalau tidak diamalkan. Karena tilawah artinya apa? Datang setelah berikutnya, terus lanjut terus. Itu artinya tilawah. Sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allahu. Kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau di sini faka'annahu qila fala ta'jal biha innaka la tansa. Jangan membuat capek, jangan membuat lelah dirinya. Fala tut'ib nafsaka bil jahri biha. Enggak usah terlalu ini, karena Rasul sallam terkadang dia besarkan kalau datang Ramadan, beliau biasa mengkhatamkan Al-Quran 3 kali, menyetor kepada Jibril alaihissalam. Pada Jibril alaihissalam menyetor hafalannya, menyetor Al-Quran. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala di sini mengatakan apa? Seakan-akan mengatakan fala tut'ib nafsaka fa innaka la tansa. Jangan membuat capek dirinya, karena engkau tidak akan melupakan Al-Quran itu. Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya kaifa kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan kana khuluquhul Quran. Siapa? Bagaimana adabnya, akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan kepada para sahabat, apa dia? Akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Semuanya Al-Quran berjalan. Al-Quran yang berjalan. Al-Quran seakan-akan seluruh tingkah lakunya adalah bersumber dari Al-Quran. Dan ini diantara sebab rasikhnya hafalan. Kuatnya hafalan apa dia? Diamalkan. Hafalan diamalkan. Tidak semua hafalan ternyata bisa diamalkan. Ada di dalamnya syariat-syariat sebelumnya mungkin, atau kisah-kisah bagaimana cara mengamalkannya. Baca dalam sholat. Baca dalam sholat. Sholat sunnah. Sholat duha. Sholat mutlak. Sholat lail. Sholat. Itu di antara apa? Di antara cara murajaah hafalan, membaca di dalam sholat. Terulang-ulang juga tidak jadi masalah. Dalam rakaat dengan bacaan yang sama. Dengan bacaan yang sama.
innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Innahu ta'ala, ya. Innahu, sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui, ya'lamul jahra minal qawli wal fi'l, mengetahui ucapan dan perbuatan yang terang-terangan, wa ma yakhfa, dan apa yang tersembunyi dari keduanya, terang-terangan atau tersembunyi, perbuatan, ucapan ataupun amalan. Allah mengetahuinya. Allah mengetahuinya. Nah, apa saja ibadah kita Allah yang mengetahui. Makanya di antara sir rahasia orang diperintahkan untuk ikhlas adalah supaya amalan kita itu bisa terus-menerus kita lakukan. Itu di antara rahasia kenapa kita harus ikhlas. Karena kalau pujian kepada pujian manusia, ya kita mencari pandangan orang, itu kadang datang pujiannya kalau dia lagi senang, kadang tidak ada pujiannya kalau dia lagi tidak mood, belum lagi kalau benci, maka pujiannya tidak datang. Pujiannya tidak datang. Betul bahwa pujian itu bisa membuat semangat, tapi semangat yang kita lakukan di dalam beribadah, manakala tidak diniatkan lillahi ta'ala, maka akan apa? Akan sirna, akan membuat kita lelah saja dalam beribadah. Kemudian juga sirna dari segi pahala, dan juga akan sirna kita tidak akan memperoleh hasilnya. Biasa kita sebutkan apa namanya, Syekh Saleh dari kalangan ulama menyebutkan, selama seseorang masih doyan terhadap pujian, maka dia baginya untuk ikhlas itu sangat sulit. Untuk ikhlas itu sangat sulit. Kenapa kita diperintahkan untuk beribadah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala tadi? Apa dia? Supaya kita bisa istiqomah. Karena Allah wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kata Allah Subhanahu wa taala. Allah itu senantiasa melihat dan melirik dan menilai apa yang kita, di mana kita berada. Dimanapun kita berada, kapanpun kita lakukan ibadah, Allah senantiasa melihatnya. Allah, dan ini adalah konsekuensi seseorang ketika beriman dan bertakwa kepada Allah. Apa dia? Senantiasa menghadirkan dalam dirinya muraqabah. Senantiasa menghadirkan dalam dirinya muraqabah, merasa diawasin tatkala dia melakukan amalan, sehingga dia memperbaikinya, amalan ibadahnya. Merasa diawasin tatkala hendak melakukan maksiat, sehingga dia menjauhi maksiat yang sudah terbetik dalam dirinya. Nah, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sesungguhnya Allah mengetahui yang terang-terangan dari ucapan ataupun perbuatan, dan juga yang tersembunyi, dan juga yang tersembunyi. Nah, yang keduanya, antara amalan yang zahir dengan amalan yang tersembunyi, tidak dilihat oleh orang dan nampak oleh orang lain, itu dua-duanya kita diperintahkan untuk ikhlas di dalamnya. Kalau kita mengamalkan sendiri, tidak ada yang melihat, ikhlas lebih mudah. Ikhlas lebih mudah bagi kita untuk kita hadirkan dalam hati kita kepada Allah. Namun ketika keikhlasan tatkala kita beramal yang dengan amalan tersebut bisa dilihat oleh orang banyak, itu kayaknya agak berat. Namun kemudian tetap saja namanya ikhlas itu berat. Tetap saja ikhlas itu berat. Dan kita hendaknya menyadari bahwa apa? Seharusnya kalau kita mau milah-milih, seharusnya amalan yang kita lakukan tanpa dilihat orang itu harus lebih ikhlas, lebih banyak kita lakukan amalan di dalamnya daripada kita memperlihatkan amalan-amalan kepada orang lain. Jangan terlalu banyak, tidak usah terlalu banyak, karena dikhawatirkan di sana banyak apa? Banyak riaknya, banyak sum'ahnya, banyak ujubnya. Ingin dilihat, ingin ingin dipuji. Dan syaitan pintar memalingkan harapan-harapan hati dari ucapan-ucapan manusia atau perhatian manusia.
terkadang ya seorang guru terhadap muridnya bisa ikhlas atau tidak, apa bisa riya atau tidak, bisa sekali. Muridnya begini kayaknya ini saya lagi diperhatikan ini. Guru pun demikian terhadap murid pun terhadap gurunya demikian, ingin dilihat, ingin dipuji, dan seterusnya. Atau antara sesama dalam rangka mencari followers, banyak pengikut, banyak pengikut, banyak ini dan seterusnya, maka itu semua adalah jalan-jalan jalan-jalan ketidakikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi munculnya ketidakikhlasan atau riya dalam hati bukan karena kita sudah tidak kita mengharap duniawi, mengharap materi, tetapi dunia itu banyak. Termasuk bagian daripada dunia adalah pujian. Saat orang lain memuji kita, kita pun bangkit untuk melakukan ibadah yang lebih indah dan lebih bagus. Dan biasanya ibadah yang kita lakukan ikhlas dengan ibadah yang kita lakukan tidak ikhlas, kayaknya lebih keren yang tidak ikhlas. Lebih mantap, lebih pede, lebih pede. Dan demikianlah keadaan orang-orang yang akan menuai kekecewaan di hari kemudian kelak. Merasa sempurna ibadahnya, merasa hebat ibadahnya, merasa sayangnya saya sudah ikhlas. Makanya sebagian ulama menyebutkan apa dia? Orang yang merasa ikhlas dalam amalan yang dilakukan menunjukkan bahwa dia tidak ikhlas. Orang yang merasa ikhlas dalam ibadahnya yang dia lakukan, itu hakikatnya dia tidak ikhlas. Karena di antara ciri keikhlasan itu dia lupa dengan ibadahnya. Dia lupa dengan ibadahnya. Itu di antara ciri orang yang ikhlas. Kemudian ciri orang ikhlas menganggap remeh ibadah yang dia lakukan. Ciri orang ikhlas menganggap remeh ibadah yang dia lakukan dibanding ibadah orang lain. Maka ikhlas itu tidaklah kita lakukan, atau tidak ada hasil daripada di dunia, tidak ada hasil daripada keikhlasan di dunia ini kecuali kecuali yang terbaik, kecuali yang terbaik. Yang terbaik itu apa? Bagaimana modelnya sehingga ikhlas itu dikatakan terbaik? Saat kita tidak berharap sesuatu dari apa yang kita perbuat, saat kita tidak mengharapkan kata-kata walaupun satu kata dari orang tersebut saat kita berbuat, saat kita berbuat, sehingga betul-betul murni perbuatan kita, murni, bukan karena ada udang di balik batu, atau sebaliknya ada batu di balik udang. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra, insyaallah. Wa nuyassiruka lil yusra. Beliau menyebutkan di sini sungguh kami akan memudahkan bagimu. Apa yang dimudahkan di sini? Memudahkan syariat. Memudahkan syariat. Memudahkan syariat. Penafsiran yang lain bahwa yang dimaksud di sini wa nuyassiruka lil yusra adalah surga. Sungguh kami akan memudahkan bagimu untuk surga. Perhatikan kita sebelumnya yang sesuai dengan penafsiran di sini apa dia? Syariat. Banyaknya orang Islam yang tidak mengamalkan syariat Islam ini atau merasa berat untuk melakukan syariat Islam. Sulit baginya untuk salat berjamaah, menghadiri majelis ilmu, sulit baginya untuk menutup auratnya, sulit baginya untuk menundukkan pandangan, sulit baginya untuk untuk berkata-kata dengan berkata-kata yang baik. Itu semua sebabnya karena jahal, karena ketidaktahuan. Sebagaimana sebelumnya apa disebutkan, sanuqri'uka fala tansa, sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah. Sebab kemudahan seseorang bisa mengamalkan syariat adalah ilmu. Adalah ilmu. Kalau seseorang sudah berilmu, maka dia menyadari bahwa Allah itu mengetahui segala sesuatunya. Amalan tersembunyi atau amalan yang terang-terangan.
sehingga seseorang itu akan bersemangat untuk beramal kebaikan, bersemangat untuk meninggalkan keburukan. Nah, maka pada saat seseorang mengetahui hal tersebut, mengetahui keilmuan Allah, bahwa Allah mengetahui dirinya, apa yang dia perbuat sebelumnya Allah sudah mengajarkan ilmu baginya, maka apa jadinya? Wa nuyassiruka lil yusra, kami akan mudahkan baginya kepada apa, dan Allah memberikan lagi nikmat berikutnya, yaitu Islam itu akan menjadi mudah saat kita mengamalkannya. Islam itu akan menjadi mudah saat kita mengamalkannya. Kenapa? Karena kita sudah mengetahui ilmunya, dan kita juga sudah mengetahui konsekuensinya. Apa dia? Bahwa apapun yang kita perbuat, baik atau buruk, Allah mengetahuinya. Konsekuensinya, pengetahuan itu apa? Keilmuan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap amalan hambanya. Apa dia? Ya, entah neraka pada maksiat yang dilakukan, atau surga bagi amalan yang baik yang kita lakukan. Itu konsekuensi daripada apa? Bahwa Allah mengetahui amalan baik, amalan yang dilakukan terang-terangan dengan amalan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Dua-duanya Allah mengetahuinya. Dua-duanya Allah mengetahuinya. Nah, kemudian ketika ditafsirkan al-yusra adalah surga, maka jalan pintas untuk memperoleh surga itu adalah apa? Ilmu. Jalan pintas untuk memperoleh surga adalah ilmu. Tidak ada orang masuk surga kalau dia jahil. Tidak masuk surga orang yang jahil tentang syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa orang masuk surga kalau orang tidak punya pemahaman terhadap syariat Allah. Bagaimana caranya tidak bisa masuk surga? Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala itu diperoleh dengan amalan. Amalan itu lahir ibadah, maksudnya ibadah itu adalah amalan. Amalan itu adalah ibadah itu adalah amalan. Sehingga apa? Ibadah itulah yang membuat, yang bisa mendatangkan rahmat bagi seseorang. Tidak bisa seseorang tidak berbuat apa-apa tiba-tiba dirahmati oleh Allah. Tidak bisa seseorang diam saja di rumahnya, ternyata nanti juga langsung masuk surga. Tidak begitu kata Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi apa? Allah mengatakan faqul i'malu fasayarallahu 'amalakum. Katakanlah wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa? I'malu, berbuatlah kalian, fasayarallahu amalakum, niscaya Allah akan melihat, akan menilai amalan yang kalian lakukan. Apa yang Allah mau nilai kalau tidak kita beramal? Kemudian amalan kita kalau tanpa dengan ilmu, itu tidak akan sesuai dengan keinginan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, wa nuyassiruka lil yusra, sungguh kami akan memudahkan kalian untuk menuju surga. Jalan-jalan surga tatkala kita sudah diberi ilmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sulitnya surga itu karena kita tidak tahu jalannya, karena kita tidak memahami Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Padahal seluruh amalan, seluruh ibadah itu adalah jalan menuju surga. Jalan menuju surga. Banyaknya amalan dalam syariat itu bukanlah sebuah rintangan untuk berpangku tangan. Bukanlah sebuah rintangan untuk berpangku tangan dengan mengatakan banyak sekali, saya tidak kuat, saya ini tidak mampu melakukan. Tidak. Tetapi banyaknya syariat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah juga memberikan kepada kita hidayah. Apa hidayah? Apa dia? Sebelumnya wa qaddara fahada. Wa qaddara fahada, dan Allah lah yang menakdirkan apa ini? Kebaikan dan keburukan. Menakdirkan apa? Keburukan. Lalu kemudian kita diberikan hidayah oleh Allah. Hidayah untuk bersemangat melakukan ibadah tatkala kita sudah melakukan ibadah, sudah berbuat baik. Hidayah tatkala kita melakukan maksiat untuk bisa bertobat dan menghapus dosa-dosa kita. Menghapus dosa-dosa kita, sebelumnya sudah disebutkan.
Nah, fazakir. Oh, ini perintah berikutnya bagi orang yang sudah berilmu, sudah dia sudah mengetahui bahwa Allah mengetahui amalan yang terang-terangan dengan amalan yang tersembunyi. Kemudian dia sudah mengetahui Allah sudah memudahkan bagi kita surga, tinggal kita amalkan saja. Apalagi fazakir. Ya, tidak boleh masuk surga sendirian. Ajak orang lain masuk surga. Dakwahin orang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, fazakir. Nasihatin orang lain, nasihati manusia. Nah, dengan apa saya menasihati? Kata beliau di sini, izbil Quran, nasihati dengan Al-Quran. Sebaik-baik nasihat adalah nasihat yang mengarah, pertama, nasihat yang bersumber dari Al-Quran. Kedua, nasihat yang sebaik-baik nasihat adalah nasihat yang mengarahkan seseorang untuk Al-Quran. Sebaik-baik nasihat adalah nasihat untuk beramal dengan amanan Al-Quran. Fazakir bil Quran. Nasihatilah orang lain dengan Al-Quran. Niscaya di sana kita akan memperoleh keberkahan. Nah, fazakir bil Quran. Nasihati orang lain dengan Al-Quran. Banyak orang menasihati, mencari dengannya perhatian orang tersebut, bagaimana orang itu bisa memahami, tetapi tidak mengarahkan orang lain dalam nasihatnya kepada Al-Quran. Sehingga jadinya apa? Jadinya ada orang yang merubah saja tampilan, merubah saja tampilan, sebagaimana Ustaz bilang begitu. Islam itu, hijrah itu bukan pakaian kita yang islami, bukan HP kita yang nada deringnya ngaji, azan dan seterusnya. Bukan itu. Tapi Islam itu adalah hati diperbaiki. Hatinya yang harus diqurankan. Dibimbing dengan Al-Quran, diajak orang lain untuk berquran, mempelajari Al-Quran, alif, bata, saja dan seterusnya. Kemudian mengajari tentang makna Al-Quran, mengajari tentang hukum-hukum dari Al-Quran. Semua orang berquran di sini. Seluruh Indonesia berquran. Tahu mengaji mungkin, tapi mungkin belum bisa memahami apa kandungan Al-Quran sebagian orang. Kemudian mungkin dia tahu apa makna Al-Quran itu, apa arti Al-Quran di dalam Al-Quran itu, apa maknanya yang terkandung di dalam Al-Quran. Tapi belum bisa memahami apa makna perintah itu, apa makna perintah, apa makna larangan. Sehingga banyak orang berquran tapi tidak meninggalkan riba. Banyak orang berquran tapi tidak menutup aurat. Banyak orang berquran tapi akhlaknya kepada Allah, akhlaknya kepada orang tua, akhlaknya kepada Nabi dan kepada orang tua terhadap sesama belum sesuai. Kana khuluquhul Quran. Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu taala anha mensifati Nabi SAW bahwa akhlak Nabi adalah Al-Quran. Semuanya adalah Al-Quran. Izbil Quran, nasihati orang dengan Al-Quran. In nafa'ati zikra, jika. Kalimatnya jika. In di sini jika. In nafa'ati zikra, kata beliau apa di sini? Bahwasanya in di sini adalah syartiyah. In nafa'ati zikra fazakir, itu maksudnya. In nafa'ati zikra fazakir. Kalau beliau menafsirkan di sini illam tanfa' wa naf'uha li ba'd wa adamu an-naf'i li ba'diha li ba'dil akhar. Beliau mengambil tafsiran yang syartiyah itu ketika seseorang mengatakan atau ahli tafsir menyebutkan in di sini asyartiyah. Terus mereka berbeda pandangan dalam makna. Maknanya yang beliau sebutkan di sini salah satunya. Makna yang pertama bahwa kalau memberikan manfaat nasihat itu maka nasihatilah. Kalau bisa diterima nasihatnya maka nasihatilah. Kalau makna yang kedua mendatangkan manfaat, dipahami atau orang tidak memahaminya,
orang bisa terima atau tidak menerimanya, nasihatilah. Nah, ini makna yang kedua dari penafsiran bahwa in adalah asyartiyah. Apa dia? Tadi saya ulangi bahwa makna asyartiyah yang pertama adalah kalau memang nasihat itu memberi manfaat kepada orang lain, bisa diterima sama orang lain, maka nasihatilah. Bagaimana caranya mengetahui bahwa orang tersebut bisa menasihati? Semua orang tahu bahwa kita lagi diperhatikan. Kita ini orang banyak bertanya, orang begini, pada saat itu pergunakanlah waktu tersebut untuk menasihati orang. Tetapi dengan adab, dengan akhlak, dengan hikmah dan bijaksana. Di antara bentuk ketidakbijaksanaan dalam menasihati, sebagaimana para ulama menyebutkan, apa dia? Tatkala kita berteman atau berkumpul dengan orang yang melakukan kesyirikan, kafir, orang yang berbuat syirik, itu bukan itu tidak hikmah caranya. Ada orang banyak orang yang tidak jujur, kita tahu ini orang tidak jujur dan seterusnya. Atau pedagangnya tidak jujur, kita nasihati di situ. Orang yang pedagang tidak jujur masuk neraka, itu tidak boleh. Itu tidak kata para ulama, itu tidak bijaksana. Itu tidak bijaksana. Orang yang sekeliling kita adalah pelaku riba, banyak orang melakukan bisnis dan seterusnya, bisnis yang tidak syar'i, kemudian kita nasihati bahwa riba itu begini dan seterusnya, sebutkan semua ancaman-ancamannya, maka para ulama mengatakan itu tidak bijaksana. Tidak bijaksana. Kenapa? Karena masih ada hak-hak Allah Subhanahu wa taala lebih daripada itu. Masih banyak ada hak-hak Allah Subhanahu wa taala lebih daripada itu. Kalau mau berbicara tentang riba, cari dulu tempat yang lain. Atau arahkan dulu orang yang melakukan riba ini kepada perkara yang lain. Ketika dia paham, insya Allah dia akan meninggalkan dengan sendirinya. Makanya perhatikan di dalam kitab-kitab fikih, apa yang pertama dibahas? Tentang hak Allah Subhanahu wa taala, wudu, kemudian azan, kemudian salat. Nanti terakhir, nanti ke atas, nanti baru buyul. Di sanalah terjadi riba. Nanti ke atas terjadilah riba, jual beli yang tidak ada tipu dayanya, ada menipu, unsur penipuan, ada kezalimannya dan seterusnya. Artinya apa? Antarkan dulu orang bahwa hak Allah itu lebih utama daripada yang lain. Sehingga apa jadinya? Ketika seseorang sudah menyadari bahwa ada hak Allah, memahami hak Allah begini dan seterusnya, maka dia akan mencari tahu dengan sendirinya. Mencari tahu dengan sendirinya. Karena dia akan, hak Allah apa itu diibadahin. Bagaimana cara beribadah kepada Allah? Melalui doa, melalui di dalam sholat kita doa semuanya dari awal sampai akhir. Doa semuanya dari awal sampai akhir. Doa bisa diterima kalau makanannya haram. Dia akan berpikir di sana. Di saat itulah dia akan berpikir tentang makanannya. Bukankah riba urusan perut? Fadzakir in nafa'atiz zikra. Kemudian makna yang kedua, beliau sebutkan di sini, diterima atau tidak diterima nasihatnya, nasihati saja. Nasihati saja, tetapi tadi dengan akhlak dan dengan kebijaksanaan. Kalaupun kita sudah melakukan dengan bijaksana, dengan akhlak, dengan sesuai dengan tuntunan para ulama, Allah dan Rasulnya serta para ulama, kemudian tidak diterima, maka tetap saja nasihat kita itu bermanfaat untuk diri kita dan untuk orang tersebut juga. Kenapa? Karena suatu saat mungkin dia akan jatuh, terpeleset kakinya, lalu dia mengingat nasihat yang telah kita sampaikan, yang kita sampaikan. Fadzakiri in nafa'atiz zikra. Sebagian ulama kalimat in nafa'atiz zikra adalah waqad, pasti, sungguh telah, bahwasanya nasihatilah orang lain dengan Al-Quran, karena nasihat itu telah memberikan manfaat orang-orang sebelum kalian. Maksudnya apa? Kita disuruh mengikuti cara berislamnya orang terdahulu. Bagaimana mereka? Tidak hanya beribadah untuk dirinya saja, tetapi dia juga beribadah untuk dirinya dan untuk orang lain, sehingga dia menasihati.
Sehingga dia menasihati karena dia tahu bahwa dalam nasihat itu memberikan manfaat. Nasihat itu memberikan manfaat, memberikan pengaruh pada diri seseorang. Dengannya banyak orang gara-gara nasihat, gara-gara beberapa kata saja dia bisa tidak jadi riba, dia tidak jadi berzina, dia tidak jadi pergi bioskop, dia tidak, dan seterusnya. Itu kalimat di sini apa? Makna in adalah qad. Makna in adalah qad. Nah. Kemudian makna lain in adalah ma. Artinya apa? Fazakir ma nafa'atiz zikra. Nasihatilah selama nasihat itu memang memberikan manfaat. Maksudnya nasihati apa saja, silakan menasihati. Dipahami? Maka selama nasihat itu bermanfaat untuk dunianya dan untuk akhiratnya terlebih-lebih. Lagi-lagi tadi apa? Nasihat, kandungan nasihat kita hendaknya mengarahkan orang lain terhadap Al-Quran. Jangan membuat hati orang lain itu terpaut dengan keindahan kelompok kita, perkumpulan kita, acara yang kita biasa lakukan. Jangan membuat orang lain seperti itu, tapi buatlah orang lain hatinya itu terpaut dengan Al-Quran. Biarlah orang mengatakan, kenapa sih orang ini nasihatnya Quran. Karena Al-Quran itu adalah keberkahan. Keberkahan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.